Halo, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Topik hari ini tuh super penting, tapi masih sering banget salah dipahami. Keamanan obat selama masa kehamilan. Kita bakal bedah data medisnya dan cari tahu kenapa sih setiap tablet yang diminum ibu hamil itu butuh pertimbangan ekstra. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dari sini ya. Sering nggak sih kita bayangin plasenta itu kayak dinding pelindung yang super kuat? Semacam perisai ajaib yang otomatis ngeblokir semua racun biar nggak sampai ke janin. Kenyataannya? Nggak gitu. Secara medis, plasenta itu justru lebih mirip jembatan penyeberangan. Ya, jembatan ini emang jago banget nyalurin nutrisi. Tapi di sisi lain, dia juga ngebiarin sebagian besar obat-obatan ikutan nyebrang masuk ke aliran darah bayi. Makanya, kita benar-benar nggak boleh lengah. Nah, biar obrolan kita terarah, ini dia poin-poin yang bakal kita bahas hari ini. Mulai dari bahaya tersembunyi obat, daftar hitam antibiotik, ngakalin obat hipertensi dan epilepsi, cara aman ngobatin flu, seberapa krusial peran apoteker, sampai nanti ditutup sama pesan edukasi penting buat para bumil. Kita bahas pelan-pelan ya. Masuk ke bagian pertama nih, soal bahaya tersembunyi di balik obat. Kita harus paham dulu betapa rentannya janin yang lagi berkembang itu. Buat kita yang dewasa, minum pereda nyeri atau antibiotik ringan tuh kayaknya biasa aja kan? Tapi buat janin, itu bisa jadi masalah besar. Nah, ada istilah medis namanya teratogenik. Gampangnya, obat teratogenik itu obat yang kalau diminum ibu hamil, bisa nembus plasenta tadi dan memicu cacat bawaan. Makanya FDA atau Badan Pengawas Obat Amerika itu bikin kategori. Dari kategori A yang artinya sangat aman, B cukup aman, C dan D yang udah ada bukti risikonya, sampai kategori X. Nah, kategori X ini benar-benar dilarang keras karena udah terbukti mutlak ngerusak janin. Kategori inilah yang jadi kompas utama kita. Lanjut ke bagian kedua, daftar hitam antibiotik kehamilan. Oke, perhatiin slide ini deh. Ini menarik banget. Ibu hamil yang kena infeksi emang harus diobatin. Tapi ada beberapa antibiotik yang masuk daftar hitam absolut. Alasannya sangat spesifik secara biologis loh. Contohnya nih, fluorokinolon. Obat ini tuh suka banget sama jaringan yang banyak magnesiumnya. Jadinya dia bakal nyerang tulang rawan janin yang lagi berkembang dan bikin kerusakan sendi permanen. Ngeri kan? Terus ada tetrasiklin yang hobi ngikat kalsium. Kalau diminum di trimester 2 atau 3, gigi si bayi bisa jadi kuning kecoklatan permanen plus tulang panjangnya terhambat. Aminoglikosida ini bisa numpuk di telinga bagian dalam dan bikin tuli bawaan. Oh, dan sulfonamid bisa bersaing sama bilirubin yang ujung-ujungnya memicu kerusakan otak permanen alias kernicterus. Bener-bener terencana banget efeknya. Dari daftar tadi, saya mau highlight satu contoh yang cukup dramatis, chloramphenicol. Bayangin kalau antibiotik ini diminum di trimester 3 atau pas mau lahiran. Hati si bayi itu belum matang, jadi mereka sama sekali nggak bisa ngebuang racun obat ini. Efeknya, racunnya numpuk, bikin kolaps kardiovaskuler, kulit bayi jadi keabu-abuan, dan tingkat kematiannya bisa sampai 40%. Ini yang dunia medis sebut sebagai Gray Baby Syndrome. Peringatan keras banget kenapa kita harus memantau usia kehamilan pas ngasih obat. Sekarang, di bagian ketiga, gimana ceritanya kalau ibu hamil punya hipertensi atau epilepsi? Kan gak mungkin, penyakit kronis dibiarin aja, bisa berakibat fatal dong. Disinilah letak seninya pengobatan. Buat hipertensi, perbedaannya kerasa banget. Obat penurun tensi golongan ACE inhibitor kayak captopril atau golongan ARB itu big no, mutlak dihindari. Kenapa? Karena mereka ini fetotoksik, bisa ngurangin air ketuban drastis dan bikin gagal ginjal pada janin. Sebagai gantinya, pahlawan kita di sini adalah metildopa dan nifedipin. Metildopa ini data keamanannya paling juara di semua trimester. Dia efektif nurunin tensi ibu tanpa ganggu aliran darah ke plasenta. Terus gimana dengan epilepsi? Nah, kalau seorang ibu dengan epilepsi lagi program hamil, ada satu obat yang wajib banget diwaspadai, natrium valproat. Di antara semua obat anti kejang, valproat ini risiko teratogeniknya paling tinggi guys. Dia ngehambat asam folat, yang akhirnya memicu spina bifida atau cacat tabung saraf. Gak cuma itu, paparan valproat ini bisa memicu sindrom kelainan bentuk wajah, nurunin IQ anak secara permanen sampai 10 poin, dan melipat gandakan risiko autisme serta ADHD. Dan ini benar-benar mengilustrasikan betapa wajibnya konseling sebelum kehamilan. Seorang ibu yang mau hamil harus segera konsultasi buat ganti valproatnya. Alternatif yang terbukti jauh lebih aman dan kini jadi pilihan utama adalah lamotrigin atau levetiracetam. Tapi ingat, penggantian ini harus dilakukan jauh-jauh hari sebelum kehamilan. Dan pastinya dibarengi sama suplemen asam folat dosis tinggi ya, sekitar 5 mg per hari untuk proaktif mencegah cacat bawaan. Oke, masuk ke bagian keempat. Kita bahas yang ringan-ringan, tapi sering bikin panik. Terapi aman flu saat hamil.
Lagi hamil besar di trimester ketiga, kena flu. Hidung mampet, pusing, batuk, pasti nggak nyaman banget rasanya. Tapi ingat loh, flu itu kan karena virus, jadi sebenarnya bisa sembuh sendiri. Di sini, terapi non-farmakologi alias tanpa obat, itu bener-bener pahlawan utamanya. Ketimbang buru-buru minum obat, ibu hamil sangat disarankan buat tidur yang cukup, 8-9 jam. Banyakin minum air putih atau madu hangat. Kalau hidung mampet, hirup uap air hangat atau pakai semprotan hidung saline yang isinya cuma larutan garam biasa. Itu aman banget. Oh ya, tidur miring ke kiri juga super ngebantu ngelancarin napas loh. Poin krusialnya adalah, kalau gejalanya udah benar-benar gak ketahan dan Anda butuh obat, Anda harus super pemilih. Kalau demam atau pusing, paracetamol itu pilihan utama yang paling aman. Udah teruji klinis deh pokoknya. Sebaliknya, obat yang wajib dihindari itu golongan NSAID kayak ibuprofen sama obat flu warungan yang ada di kongestan oralnya. Kenapa coba? Karena di trimester ketiga, ibuprofen tuh bisa bikin penutupan prematur pembuluh darah penting di jantung bayi sebelum waktunya lahir. Benar-benar resiko yang nggak sebanding banget cuma buat ngeredain gejala flu sementara. Bagian kelima, kita bakal ngomongin peran krusial seorang apoteker. Dengar semua larangan tadi, Anda mungkin mikir, waduh gimana cara ingat ini semua? Nah untungnya, apoteker klinis itu siap sedia jadi penjaga gawang buat ngelindungin janin Anda. Saya suka banget sama kutipan ini. Setiap keputusan penggunaan obat pada ibu hamil harus mempertimbangkan risiko versus manfaat. Ini bukan sekedar teori loh, tapi filosofi nyata di lapangan. Kadang, ngebiarin ibu sakit justru ngasih risiko lebih besar ke janin daripada efek samping obatnya. Menimbang hal ini benar-benar tugas yang kompleks. Coba kita lihat gimana proses aslinya. Apoteker itu nggak cuma sekedar nyerahin obat di kasir. Langkah pertama mereka tuh selalu screening riwayat pengobatan si ibu secara menyeluruh. Terus, mereka bakal mastiin usia kehamilannya. Ingat kan, obat yang aman di trimester pertama bisa jadi racun mematikan di trimester ketiga. Mereka bakal aktif nahan resep yang kontraindikasi, diskusi sama dokter, sampai akhirnya ngasih rekomendasi terapi alternatif yang dijamin keamanannya buat ibu dan bayinya. Dan akhirnya, bagian keenam, pesan edukasi buat para ibu hamil. Kita udah ngebahas banyak banget info medis hari ini. Sebagai rangkumannya, tolong jadikan ini aturan emas buat para ibu hamil dan pasangannya. 1. Ingat ya, penyakit virus kayak flu itu bisa sembuh sendiri dengan istirahat, jadi please jangan asal pakai antibiotik. 2. Jauhin kebiasaan beli obat bebas di warung tanpa tanya-tanya dulu, apalagi obat flu kombinasi. 3. Jangan pernah berasumsi kalau sebuah obat itu otomatis aman. Biasain buat selalu konsultasi ke apoteker atau dokter Anda sebelum nelan pil apapun. Dan terakhir, tetap rutinin minum suplemen kehamilan kayak asam folat dan zat besi ya, biar janinnya tumbuh optimal. Pengetahuan itu perlindungan terbaik loh yang bisa Anda kasih buat sang buah hati. Setelah dengerin obrolan kita hari ini, coba deh pikirin hal ini sejenak. Obat apa aja sih yang sekarang lagi nongkrong di kotak P3K atau lemari Anda? Dan udahkah Anda mastiin 100% kalau obat itu aman buat dikonsumsi pas hamil? Jangan ragu buat ngecek dan nanya ke ahlinya ya. Terima kasih banyak udah ikutin pembahasan ini, teruslah belajar, dan pastikan keamanan selalu jadi prioritas buat generasi masa depan kita.